Dalam sidang musyawarah ranting Desa Lingkar ini, agendanya adalah satu, pembacaan agenda acara dan penetapan, kemudian pembahasan tata tertib dan penetapan, yang ketiga pembahasan program jihad dan penetapan, yang keempat adalah pemilihan ketua pimpinan ranting, yang kelima penyusunan tashkil PR, kemudian yang keenam adalah penutupan sidang. Mungkin di sini ada koreksi kalau pembacaan agenda acara. Sebentar. Ya, oke. Tadi dalam hal opening house ceremony sudah dilakukan. Kemudian untuk closing ceremony-nya, khutbah iftitah ketua pimpinan ranting terpilih, kemudian tausiah sekaligus menutup kegiatan, dan yang terakhir adalah tutup. Yang setadinya kita dijadwalkan itu selesai sebelum maghrib, tetapi kebetulan memang proses dari pembukaan cukup panjang karena memang banyak hal yang harus kita serap dari para pembicara yang hadir pada kesempatan ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita masuk kepada rancangan tata tertib musyawarah ranting Persatuan Islam Desa Lingkar, masuk ke halaman 3. Untuk teknisnya saya bacakan semua, kemudian nanti di akhir ada tanggapan. Setelah selesai ada tanggapan, kemudian pembacaan SK. Bab 1, pasal 1, nama, waktu, dan tempat. 1. Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Ranting 1 Persatuan Islam Desa Lingkar, disingkat Musran 1 Persis Desa Lingkar. 2. Musran 1 Persis Desa Lingkar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2025 Masehi. 3. Musran 1 Persis Desa Lingkar ini diselenggarakan di kantor Desa Lingkar. Yang keempat, Musran 1 Persis Desa Lingkar ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi Persatuan Islam di tingkat desa. Pasal 2, landasan musyawarah. Landasan penyelenggaraan Musran 1 Persis Desa Lingkar adalah 1. Qonun Asasi Persis bab 5 pasal 12 ayat 5. 2. Qonun Dakhili Persis bab 10 pasal 89. Yang ketiga, Pedoman Jamiah Persis bab 12 bagian ke-1 pasal 113, 114, 115, 116, dan 117. Yang keempat, Peraturan Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung nomor 098-1-C-1-1-Romawi.02/2024. Pasal 3, kedudukan dan fungsi. 1. Musran 1 Persis Desa Lingkar ini merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Persatuan Islam di tingkat desa. 2. Musran 1 Persis Desa Lingkar diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis Ranca Ekek setiap 3 tahun sekali. 3. Musran 1 Persis Desa Lingkar berfungsi: A. Membahas dan menetapkan program jihad jamiah pimpinan ranting Persis Desa Lingkar masa jihad 2025-2028. B. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan ranting Persis Desa Lingkar masa jihad 2025-2028. Bab 2, pasal 4, pengunjung. Pengunjung Musran 1 Persis Desa Lingkar terdiri atas 1. Peserta adalah anggota pimpinan ranting dan utusan bagian otonom pimpinan ranting apabila ada. 2. Perwakilan terdiri dari wakil PC Persis Ranca Ekek. 3. Peninjau adalah calon anggota Persis Desa Lingkar. 4. Undangan adalah orang atau lembaga yang diundang secara resmi oleh panitia Musran 1 Persis Desa Lingkar yang dianggap perlu. Pasal 5, hak dan kewajiban pengunjung. 1. Mentaati tata tertib musyawarah. 2. Tidak dibenarkan meninggalkan persidangan tanpa seizin pimpinan sidang. 3. Tidak dibenarkan meninggalkan acara musran sebelum acara ditutup. Pasal 6, hak bicara dan hak suara. 1. Setiap peserta
Meninjau dan setiap peserta peninjau dan perwakilan mempunyai hak bicara. Hak bicara digunakan. 2. Hak bicara digunakan atas seizin pimpinan sidang. 3. Hak suara dimiliki oleh peserta, masing-masing 1 suara. 4. Hak suara digunakan dalam setiap pengambilan keputusan. Pasal 7. Hak memilih dan dipilih. Hak memilih digunakan dalam rangka hak memilih digunakan dalam memilih ketua pimpinan ranting. Ya. Jelas. Takutku. Suwi Pak, kita ketua saya. Tak tutup ya. Pasal 7. Hak memilih dan dipilih. 1. Hak memilih digunakan dalam memilih ketua pimpinan nanti. 2. Hak memilih dan dipilih dimiliki oleh seluruh peserta. Peserta dari utusan bagian otonom hanya memiliki hak memilih. 3. Setiap peserta hanya berhak memilih seorang calon ketua. Bab 3. Persidangan. Pasal 8. Persidangan dan fungsinya. 1. Persidangan musran 1 Persis Desa Linggar dipimpin oleh Presidium Sidang. 2. Persidangan musran 1 Persis Desa Linggar dilakukan 1 kali sidang pleno. 3. Sidang pleno berfungsi: A. Membahas dan menetapkan agenda acara dan tata tertib musyawarah ranting. B. Membahas dan menetapkan program pihak jamiah. C. Memimpin pemilihan ketua pimpinan ranting dan menetapkannya. Pasal 9. Pimpinan sidang. 1. Presidium sidang terdiri atas pimpinan sidang 1 dan pimpinan sidang 2. 2. Presidium sidang memiliki tugas sebagai berikut. A. Pimpinan sidang 1 bertugas sebagai pemimpin sidang. B. Pimpinan sidang 2 bertugas sebagai notulen sidang. 3. Pimpinan sidang berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan. B. Memberi penjelasan bila ada hal-hal yang dipandang perlu. Memberi penjelasan bila ada hal-hal yang dipandang belum jelas oleh peserta sidang. C. Mengatur pembicaraan dan memberi peringatan kepada pembicara yang menyimpang dari pokok acara. D. Menetapkan keputusan atas dasar persetujuan peserta sidang. Pasal 10. Quorum. Musyawarah dapat diselenggarakan bila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta musyawarah yang diundang. 2. Apabila tidak mencapai quorum, sidang dapat ditunda paling lama 2 kali 24 jam untuk mengupayakan tercapainya quorum. 3. Apabila ketentuan quorum tidak mungkin tercapai, maka pimpinan sidang dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kesepakatan peserta sidang. Pasal 11. Pengambilan keputusan. 1. Setiap musyawarah diupayakan secara mufakat dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara. 2. Keputusan dengan pemungutan suara dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Pasal 12. Penetapan. Setiap keputusan musran 1 Persis Linggar disahkan, ditetapkan dalam konsideran berupa surat keputusan dan dibacakan atas persetujuan peserta sidang. 2. Setiap surat keputusan diberi nomor keputusan dan ditandatangani oleh Presidium sidang sebagai dokumen penting pimpinan ranting Persis Desa Linggar. Bab 4. Pasal 13. Tata cara pemilihan ketua. 1. Sidang pemilihan ketua pimpinan ranting dipimpin langsung oleh PC Persis Rancaike. 2. Pimpinan pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. 4. Jika terjadi perolehan suara terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang. 5. Pemilihan dilakukan oleh peserta dengan memilih 1 calon. 6. Ketua pimpinan ranting dinyatakan sah jika mendapat suara terbanyak.
Pasal 14 penyusunan tashkil. Ketua pimpinan ranting terpilih memiliki kewenangan untuk menyusun tashkil. 2. Apabila penyusunan tashkil belum memungkinkan dilakukan pada saat musyawarah ranting, maka ketua pimpinan ranting dapat menyusun tashkil paling lama 7 hari setelah musyawarah ranting ini selesai. Bab 5. Aturan tambahan. Pasal 15. Aturan tambahan. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan keabsahannya diakui selama musyawarah satu persis desa hingga berlangsung. Baik, ikhwatul iman, maka ada tanggapan dari pembahasan rancangan tata tertib musyawarah ranting Persatuan Islam Desa Linggar. Ada tanggapan? Apakah dipandang cukup? Cukup? Maka hak memilih dan dipilih peserta dari putusan bagian otonom hanya memiliki hak memilih. Apakah panitia mengundang kepada bagian otonom yang ada di 5 PJ khususnya yang ada di daerah yang akan bentuk dan pimpinan? Tidak. Karena kan tidak ada di sini persistri atau pemuda pemudi yang di 5 ranting itu 5 PJ. Ya. Kami tidak mengundang ranting otonom, hanya mengundang PC, hanya mengundang PC-nya saja. PJ. Enggak, maksudnya untuk otonom kami hanya mengundang pimpinan cabangnya saja untuk mengikuti acara pembukaan. Gitu. Ya, yang ditanyakan seperti ini kan hak memilih dan dipilih dimiliki oleh seluruh peserta. Peserta dan putusan bagian otonom hanya memiliki hak memilih, berarti secara otomatis harus ada otonom. Oh iya, maaf. Daripada 5 PJ itu. Baik. Pimpinan jamaah yang ada otonom yang ada di PJ mana saja? Tetapi 5 itu kan Coret saja. Coret aja. Peserta dari utusan bagian otonom hanya memiliki hak memilih. Poin itu saja yang dicoret. Oh gitu. Jadi hak memilih dan dipilih dimiliki oleh seluruh peserta. Peserta dari utusan bagian otonom hanya memiliki hak memilih. Ini coret saja. Yang dicoret intinya saja. Bagian Peserta otonom. dari utusan bagian otonom hanya memiliki hak memilih. Jadi poin 2 itu hanya setengahnya saja. Jadi hak memilih dan dipilih dimiliki oleh seluruh peserta. Sampai di situ. Oh, oke. Baik, itu penjelasannya tadi. Ada yang lain? 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dengan sidang untuk pimpin itu taskil kan ranting itu gak ada taskil, mohon di itu aja dihapus aja. Itu kan belum masuk pada jihad. Jadi nanti ada dalam program jihad mengenai susunan tashkil. Gitu. Nanti itu untuk di pembacaan agenda berikutnya untuk program jihad. Ada baru akan dibacakan mengenai susunan tashkil. Yang lain enggak? Pak Jari? Di penyusunan kan di pimpinan terpilih ketua terpilih ranting itu nantinya kan memilih tashkil. Nah kemudian di forum itu ada ketua sekretaris bendahara. Nah sedangkan kalau saya lihat di musyawarah ranting di Wanita Pilih itu pasal 112 itu ada disebutkan harus juga memilih penasihat. Nah itu bagaimana? Apakah memang penasihat itu diperlukan adanya atau tidak di pimpinan ranting ini? Dalam penyusunan tashkil. Ya. Oke. Kita bahas nanti di agenda pembahasan program jihad. Di situ akan tertuang mengenai penjelasan tashkil. Karena ini kan masih dalam pembacaan tata tertib. Gitu. Oke, ya. Baik, Bapak sekalian. Karena dipandang cukup mengenai
agenda acara dan tata tertib, saya bacakan surat keputusan. Surat keputusan tentang pengesahan agenda acara dan tata tertib musyawarah ranting versi 1 Desa Linggar nomor 2001 garing musran 1 garing LGR garing 8 Romawi garing 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah 1 Persis Desa Linggar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan masukan pendapat dan peserta musyawarah ranting dengan bertawakal kepada Allah SWT, memutuskan menetapkan agenda acara musyawarah 1 Persis Desa Linggar, yakni tata tertib musyawarah ranting Persis Desa Linggar. Allah yaqulu bi ayatina illa ma fi Ada satu poin penting, jadi sebelum dibacakan itu keluarkan dulu sepakat tidak untuk disahkan. Kalau gitu tetap lalu kemudian baru dibacakan. Mohon maaf, tapi penting. Baik, terima kasih atas koreksinya. Baik, Pak Musyawirin, apakah sudah cukup dari pembacaan agenda acara dan tata tertib? Kalau kita tetapkan? Cukup. Oke, baik. Surat keputusan tentang pengesahan agenda acara dan tata tertib musyawarah ranting Persis Desa Linggar nomor 001 garing musran 1 Romawi garing LGR garing 8 Romawi garing 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting 1 Persis Desa Linggar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah SWT, memutuskan menetapkan agenda acara dan tata tertib musran 1 Persis Desa Linggar. Memutuskan menetapkan agenda acara musran 1 Persis Desa Linggar. Yang kedua, tata tertib musyawarah ranting Persis Desa Linggar. Allahu yaqudu bi aydina illa ma fihi khairul lil islami wal muslimin, ditetapkan di Desa Linggar tanggal 29 Safar 1447 Hijriah atau 23 Agustus 2025 pukul 18.46. Presidium sidang Kristiani Saiful Hamdani SAG ditandatangani lengkap dengan niat. Kemudian pimpinan sidang 2 Dr. Anastasiya Jarani lengkap dengan niat ditandatangani. Dengan ini saya tetapkan kita masuk pada halaman ke-8, rancangan program jihad Persatuan Islam Pimpinan Ranting Desa Linggar masa jihad 2025-2028. Pengantar, Persatuan Islam sebagai jamiah di dakwah, Persatuan Islam sebagai jamiah dakwah di lingkungan masyarakat, suatu permukiman merupakan ujung tombak pergerakan dan perjuangan untuk menegakkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, baik bagi persatuan Islam maupun bagi umat Islam secara umum. Karena itu, para penggerak jamiah persatuan Islam dituntut agar dapat mengartikulasikan dan menerjemahkan program-program jihadnya pada lingkup kegiatan dan wewenang pimpinan ranting yang bersifat operasional secara akseptabel dan berkesinambungan, serta pembinaan langsung kepada anggota dalam lingkup ranting. B. Landasan. 1. Landasan idil Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Landasan konstitusional, Kanun Asasi Persatuan Islam, Kanun Dakhili Persatuan Islam, peraturan jamiah lainnya. Program kerja umum. 1. Pengembangan kualitas pergerakan dakwah jamiah. 2. Peningkatan kualitas keilmuan dan kecakapan hidup seluruh anggota. 3. Pembinaan prinsip imamah dan imarah secara internal. 4. Peningkatan ekonomi ranting anggota dan masyarakat, optimalisasi infak wajib anggota, penataan administrasi ranting, berkoordinasi dengan bagian otonom pimpinan ranting dalam melaksanakan jihad jamiah di tingkat ranting, dan yang terakhir menjalin hubungan baik dengan pamong, pemuka masyarakat dan organisasi lain setempat dalam rangka jihad jamiah. D. Program operasional. 1. Ketua pimpinan ranting. A. Menghadiri musyawarah lengkap pimpinan cabang. B. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan program jihad pimpinan cabang sesuai dengan kewenangan pimpinan ranting.
C. Membuat kebijakan jamiah di tingkat ranting dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang. D. Memimpin dan mengarahkan anggota serta berkoordinasi dengan ketua bagian otonom pimpinan ranting dalam melaksanakan jihad jamiah di tingkat ranting. E. Mewakili kepentingan jamiah keluar dan ke dalam di tingkat ranting. F. Bersama sekretaris menandatangani dokumen-dokumen penting pimpinan ranting. G. Bersama bendahara menandatangani tanda bukti pemasukan dan pengeluaran uang yang sah. H. Mengelola pembinaan jamiah di tingkat ranting. I. Menjalin hubungan baik dengan pamong, pemuka masyarakat dan organisasi lain setempat dalam rangka jihad jamiah. J. Bertanggung jawab kepada masyarakat ranting. Bertanggung jawab kepada musyawarah ranting. 2. Sekretaris pimpinan ranting. A. Mengelola administrasi jamiah pimpinan ranting. B. Bersama ketua menandatangani dokumen-dokumen penting pimpinan ranting. C. Mendampingi ketua dalam membina hubungan dengan pihak luar. D. Bertanggung jawab kepada ketua pimpinan ranting. 3. Bendahara pimpinan ranting. A. Mengelola kas keuangan jamiah pimpinan ranting. B. Bersama ketua menandatangani tanda bukti pemasukan dan pengeluaran uang yang sah. C. Mengoptimalkan penggalian sumber dana jamiah untuk membiayai kegiatan. D. Bertanggung jawab kepada ketua pimpinan ranting. Baik, musyawirin, tadi ada usulan dari Pak Haji mengenai posisi Dewan Penasehat. Apakah perlu kita cantumkan dalam program jihad ini menjadi sebuah ketetapan atau bagaimana yang tadi dijelaskan oleh saudara Haji Arif tadi? Ada tanggapan? Silakan Pak Ketua PC. Untuk tingkat pimpinan ranting, karena ini sifatnya koordinatif, jadi tidak perlu ada penasehat. Yang kedua, ini terkait dengan pengantar, mohon ini untuk suatu pemukiman dihapus. Karena ini berkaitan dengan teritorial pimpinan jamaah, jadi hapus saja. Di lingkungan masyarakat dalam kurung suatu pemukiman, ini maksudnya PJ, hapus saja. Desa, tingkat desa. Cukup ketua PC. Baik, barusan Pak Arif sudah ada tanggapan bahwasanya mengenai tashkil untuk tingkat pimpinan ranting tidak diperlukan posisi atau struktur Dewan Penasehat. Itu tanggapan dari saudara Ustadz Yudi Mulyadi. Ada yang dari yang lain? Ya, berarti mohon maaf. Ya. Jadi kalau begitu kita mengabaikan yang koordinasi pasal 12 itu berarti kan? Oh ada? Ada kan? Coba dibacakan. Awas kan kita. Punten, Bapak ngawasan menjadi Ya, tidak. konun Konona. dahilina. Dan makam. Saya pernah baca. Berdasarkan koordinasi Setelah jadi pula. Persoalan ranting pasal 112. Persoalan ranting diselenggarakan dipimpin oleh pimpinan ranting dengan persetujuan pimpinan cabang setiap 3 tahun sekali. Ayat 2, persoalan ranting membicarakan pelaksanaan jihad jamiah ranting di pimpinan ranting dan memilih ketua pimpinan ranting dan penasehat sebanyak-banyaknya 5 orang anggota jihad. Oh, jelas tuh. Dalam konun dahili ya. Itu kalau dari Konun dahili pasal 112. 112. Jadi Fung mengenai penasehat sesuai dengan konun dahili mesti ya. Atau memang perlu tatapan dari PD maksudnya. Ayat. Silakan dari Jadi. berdasarkan konon asasi Persis bab 10 pimpinan wilayah tentang bab 10 pimpinan wilayah daerah cabang ranting jemaah dan cabang istimewa tentang pimpinan ranting pasal 89 di poin nomor di poin nomor 7 bahwa susunan taskil pimpinan ranting terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya, itu di konon asasi. Konon asasi.
Kan kita pegangannya adalah konon asasi dan konon dakhili. Di dalam konon dakhili ini ditambahkan. Berarti kan kita harus pakainya yang konon dakhili. Karena kan kalau itu yang konon asasi itu kan sebagai dasar. Kemudian terjemahkan dalam anggaran rumah tangganya, kan anggaran dakhili itu kan anggaran rumah tangganya. Maka itu ada perintah untuk dimasukkan Dewan Penasehat. Dewan atau apa? Penasehat Penasehat. lewat dewan. Bukan dewan. Jadi sebuah tingkatan itu ada penasehatnya. Gitu. Jadi gimana? Sudah cukup jelas mengenai posisi penasehat mesti ada di tingkat ranting. Setuju? Ya, karena itu adalah tercantum di dalam ide, ya itu harus dilaksanakan. Baik. Seharusnya itu masuk di dalam pembahasan tata tertib seharusnya. Jadi bukan di program jihad, tapi di program jihadnya hanya mendeskripsikan tugas penasehat saja. Tapi juga saya kebetulan kita lewat kita baca penasehat. Baik. Dicari-cari, nah ada ya penasehat. Ya ini konon dakhilinya, sadari. Ya, memang ini ada ketidaksinkronan sih sebenarnya. Di yang pasal yang jadi itu tidak menyebutkan pasal penasehat, tapi di bab yang tadi saya bacakan tentang arti itu memang ada dibentuk menjadi penasehat surat penerima di struktur jadi dicantumkan gitu. Nah, jadi ya kita sih hanya wanti-wanti saja. Iya. Kalau misalnya mau dibentuk ya oke, karena ada dasar hukumnya. Kalau tidak pun ya ada dasarnya juga atas ketidakkonsistenan atau kesalahan ketik Ya, baik. Tapi kalau saya memahami begini, bahwa penasehat ranting itu tidak masuk pada taskil ranting, jadi tidak masuk pada taskil pimpinan, jadi terpisah. Makanya di dalam konon asasi tidak termasuk pada taskil, tapi harus ada penasehat. Oh, iya. Jadi memang penasehat itu untuk di tingkat pimpinan ranting tidak termasuk taskil, tapi harus ada Ya. sesuai dengan konon dahili. Jadi saya setuju yang disampaikan oleh Ustadz Arif, ya kita harus mengikuti konon dahili. Baik. Berarti kalau begitu di dalam program jihadnya, di dalam program rasionalnya tidak perlu spesifik untuk dijelaskan mengenai posisi penasehat. Perlu silakan, saya soleh. Kalau saya usulannya begini saja, karena kedudukan dan fungsi ini sudah disahkan ya, bahwa kedudukan dan fungsi musyawarah ranting ini memilih dan menetapkan ketua pimpinan ranting Persis Desa Linggar Pasir. Ya, jadi nanti untuk penasehat termasuk juga untuk sekretaris dan bendahara diserahkan kepada pimpinan ranting terpilih saja. Ya. Kalau saya sih setuju begitu. Ini begini aja, ini bisa ditinjau ulang walaupun sudah dibaca surat keputusan, tapi bisa ditinjau ulang dengan mengacu kepada bab 5 aturan tambahan. Hal-hal yang belum diatur dalam tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. Jadi boleh saja walaupun ini sudah diputuskan dan diketok, tapi kalau memang ini ada yang kelewat terkait dengan amanat dari KIDE, maka boleh saja dimasukkan ke tata tertib, tinggal ditambah. Di tata tertib pasal berapa? Ya. Mengenai taskil? Ya tugas itu musyawarah ranting. Tujuan musyawarah ranting tinggal ditambahan memilih ketua dan memilih penasehat. Di kedudukan dan fungsi. Itu. Di pasal 3. Ya. Baik. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan ranting dan penasehat dengan nama eta. Baik. Perlu kita cabut tadi tata tertib yang pertama tadi. Cabut. Oke. Dengan ini saya cabut. Kemudian ada koreksi mengenai tata tertib pada pasal 3 kedudukan dan fungsi. Usaha satu Persis Desa Linggar ini merupakan pemegang kedaulatan tertinggi persatuan Islam di tingkat desa,
2. Musyawarah 1 Persis Desa Linggar diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis dan Sayakek setiap 300 hari. 3. Musyawarah Persis Desa Linggar berfungsi membahas dan menetapkan program jihadnya pimpinan Persis Desa Linggar masa jihad 2025. B. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan lanting Persis Desa Linggar dan penasehat masa jihad 2025-2028. Baik, seperti itu ketentuannya. Ya. Sepakat semua? Sepakat. Baik, untuk itu untuk di tata tertib musyawarah lanting ini dalam keputusannya ditetapkan ada koreksi mengenai pasal 3 ayat 3 huruf B, memilih dan menetapkan ketua pimpinan lanting Desa Linggar dan penasehat masa jihad 2025-2028. Dengan ini saya belum. Nah, nanti masuk pada tata cara pemilihan bab 4 pasal 13, tata cara pemilihan ketua ditambah nanti tata cara pemilihan penasehat. pasal Itu bab 4 pasal 13. pasal 13. Apa itu ada tata cara pemilihan ketua? Ya, karena ada pemilihan penasehat, maka harus ada tata cara pemilihan penasehat. Oh, Gitu aja. baik. Tapi sami jeung ieu gitu. Baik. Ingat. Nah, ada tanggapan dari saudara Ustadz Yudi mengenai perlu ada tambahan pada bab 4 pasal 13, bukan pasal ya pada bab 4 mengenai tata cara pemilihan ketua Dan penasehat dan penasehat gitu ya. Itu aja ya. Baik, ada koreksi dua koreksi. Yang pertama adalah pada pasal 3 ayat 3 huruf B, kemudian pada pasal 13 mengenai tata cara pemilihan ketua dan penasehat. Dengan ini saya tetapkan. Cukup mengenai yang tadi ya untuk peninjauan. Kemudian untuk masuk kepada rancangan program jihad, apakah tadi saya menanyakan apakah perlu ada spesifik penjelasan dari program operasional dari penasehat atau cukup dengan yang 3 ini saja karena sifatnya operasional, karena kan yang namanya penasehat kan tidak operasional. Iya. Oke. Jadi tidak perlu dijelaskan di dalam Harus dijelaskan dengan sepedik. ya, oke. Berarti kan kalau memang diperlukan untuk penasehat, yang pertama adalah memberikan masukan dan pertimbangan. Seperti itu mungkin bisa ditulis Pak Ateng. Yang pertama memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan lanting. Yang kedua, ada usulan mengenai operasional dari penasihat ini, mengikuti rapat pimpinan lanting. Ya. Lihat aja di dalam itu ada tugas penasehat di dalam PA, sesuaikan saja. Oke. Di dalam konon asasi ada di dalam konon Fungsi penasehat ya, fungsi Din? penasehat ada. Baik. Nah, mau jauh. Berarti yang kedua menyesuaikan, berarti redaksi mungkin seperti ini. Dari penasehat dan tugas. Apa tadi penasehat memberikan masukan dan Penasehat. dan pertimbangan sesuai dengan KID. Jadi cukup 1 poin saja. Baik Bapak-bapak sekalian, ada tambahan lain selain yang barusan mengenai rancangan program jihad Persatuan Islam pimpinan lanting Desa Linggar masa jihad 2025-2028. Cukup? Cukup. Apa perlu ditetapkan? Cukup? Tetapkan. Baik. Saya bacakan surat keputusan tentang penetapan program jihad Persis Desa Linggar masa jihad 2025-2028. Masa jihad 2005-2028 nomor 002/1/LGR/8 Romawi /2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting Persis Desa Linggar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan
menetapkan program jihad pimpinan ranting Persis Desa Linggar masa jihad 2025-2028. Allahu yaqulu bi aidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin, ditetapkan di Desa Linggar tanggal 29 Safar 1447 Hijriah 23 Agustus 2025 Masehi pukul 19.204. Presidium sidang pimpinan sidang 1 Risdeni lengkap dengan niat ditandatangani. Pimpinan sidang 2 Dr. Nas Ateng Jalani lengkap dengan niat ditandatangani. Dengan ini saya tetapkan. Sekarang masuk pada agenda pemilihan ketua ranting. Begitu secara teknis saya persilakan kepada para pimpinan cabang untuk merekomendasikan pimpinan jamaah yang hadir untuk apakah ada yang merekomendasikan atau dari saya absen mungkin dari Jabodetabek mau merekomendasikan siapa calon ketua pimpinan nanti? Dikumpulkan sajalah para ketua PJ. Sok Kang Ariung. Kita terbuka dulu bahwa ini kan hak dari semua anggota Persis untuk menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah ini. Saya panggil dulu dari PJ, setelah itu di luar PJ. Barangkali ada yang mau maju. Enggak. Jadi dulu pertemuan antar PJ, nanti siapa yang diusung oleh gitu. Oh, jadi PJ masing-masing PJ masing-masing melakukan rundingan untuk menentukan siapa yang direkomendasikan. Setelah itu kita berapa menit? 5 menit. Baik, sesuai dengan permohonan bahwa kita break 5 menit untuk rapat PJ masing-masing untuk menentukan atau merekomendasikan siapa calon pengurus, calon ketua pimpinan nanti. Begitu saya skor selama 5 menit. PJ Jabodetabek, Ngarium. Udah kira kira-kira di mana? Janten persoalan noyete memang kantos didugikan ku PD. Karena ketika kita menyampaikan dalam daurah jamiah, betul itu rangkap jabatan seperti apa? Betul. Ketika dari pimpinan ketua jamaah menjadi ketua pimpinan ranting. Rangkap jabatan kan secara aturan jamiah 2022-2027 itu tidak boleh. Ya, kok pasal tidak bolehnya. Tapi ternyata di dalam ide, bahkan di dalam struktur organigram itu disampaikan di bagan bahwa ketua pimpinan ranting itu harus dari ketua pimpinan jamaah. Nah, harus justru begini, saya baca malam Iki akide yang hijau itu betul. Bahasanya dapat betul. Mau ya kan perlu dikaji. Iya, jadi dapat. Nah, kalau yang tadi struktur mas saya lihat itu harus masuk pada kaifiat. Betul. Bukan keyakinan. Nah, solusinya Ustaz. Itu jadi pertanyaan juga ketika Bukan Ustaz, ya saya berbicara rangkap jabatan. Betul. Yang dipermasalahkan tidak masalah karena memang kalau ranting itu sifatnya koordinatif. Jadi kalau rangkap pun tidak jadi masalah gitunya. Ya yang jadi masalah teh anggota yang lain tidak punya hak menjadi calon ketua, itu yang jadi masalah. Nah, begini Sat, itu ada Sat. Nah, ini ada jawaban dari ini sudah disampaikan oleh pimpinan pusat dan ditandatangani oleh ketua bidang jamiah dan sekretaris. Itu tertanggal 8 April 2024 Sat. Di sini disampaikan bagian kedua, apakah ketua pimpinan ranting harus dipilih dari para ketua PJ yang ada? Nah,
sebagaimana penjelasan nomenklatur organisasi yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari TAID 2022-2027. Nah, jawaban ini dari PP dan ini sifatnya jadi acuan kita. Jawaban dari PP, ketua pimpinan ranting bisa dipilih dari ketua jamaah atau bukan. Nah, ini ya. Jadi memang saat pembimbingan tadi memang ya antara harus dari pimpinan jamaah atau bukan. Ini kan yang menjadi persoalan. Ini sudah ada jawabannya Ustaz dari pimpinan besar. Ketua pimpinan ranting bisa dipilih dari ketua jamaah atau bukan. Terhadap keterangan dalam bagian organigram akan dilakukan peninjauan. Tuh, ditinjau itu Ya. mah, ditinjau. Jadi, makanya kamu Ustaz. Ditinjau. Memang gitu, memang dibikin di payung saat di nada orang jamnya. Jadi calonnya biasa di ketua PJ Betul, serta atau bukan dari ketua PJ. atau bukan boleh Ayo taskil baca. jatuhnya Tasik baca mah nggak boleh. Tetap aja. ya. Eta pinten Ustaz? Nun. Ya tos resmi atas sate. Data sedikit tuh di payung di grup PSDPJG serat lihat. oh sebenar Masih baca Kang Res? terus Artinya saya bukan menutup ketua PJ untuk menjadi kebijakan. Untuk taskia pimpinan cabang tidak boleh. Untuk taskia pimpinan cabang tidak boleh. Mas, ya orang cabut lah. Ustaz Yosefnya. Bade cabut lah ketua PJ. Saya. Ya kalau satu nyampe. Musyawarah mufakat para ketua PJ. PJ, mangga untuk menyampaikan rekomendasinya dari Jambu Letik. Ada silakan untuk menyampaikan Jemaah politik itu di jemaah atau gimana? Tidak ada perwakilan dari jamaah yang itu wakilkan sama pusat. Baik, baik karena sudah ada kesepakatan di antara para ketua pimpinan jemaah mewakilkan kepada Pak siapa untuk menjelaskan Pak Ustaz Soleh. Salahuddin Sahab, angkat silakan. Naik naon. Oh, minta dipayun. Dipayun kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami bermusyawarah ya antar Ketua PJ se-Desa Linggar, jadi untuk penasehat itu seluruh Ketua PJ yang 5. Ya. Kemudian untuk pengurus pimpinan ranting ya taskilnya ya diserahkan kepada 3 orang. Yang pertama Ustadz Taufikul Minan, yang kedua adalah Pak Atep, yang ketiga adalah Pak Wawan Muplih Ridwan. Demikian ya para bapak, betul ya? Ya demikian hasil keputusan barisan. Alhamdulillah, barusan sudah disampaikan oleh perwakilan dari para ketua pimpinan jemaah mengenai kesepakatan di antara pimpinan jemaah yang ada di Desa Linggar menentukan bahwasannya mengenai penasehat seluruh dari pimpinan jemaah Desa Linggar. Yang kedua, keputusannya adalah
dari musyawarah itu. Satu, ketuanya adalah saudara siapa? Taufik. Hadir orangnya? Ada. Taufik. Berdiri kan Taufik. Taufik. Yang kedua, sekretarisnya Bapak Atep. Yang bendaharanya adalah Bapak Wawan. Bagaimana musyawirin mengenai ini? Silakan. Ketua. Untuk penasehat, kalau boleh saya mengusulkan jangan ketua pimpinan jamaah, karena ketua pimpinan jamaah itu ada di bawah ketua pimpinan ranting, jadi sangat saya lebih setuju lah, karena penasehat memang tidak masuk pada taskil sebenarnya. Lebih setuju ya Ustaz Soleh gitu ya, Ustaz Yosef gitu lah sebagai penasehat mah, Ustaz Yudi, Ustaz Enam ketiga, atau bisa Ustaz Arif tambahan. Jadi untuk ketua PJ mah jangan jadi penasehat, karena masa banyak anak buahnya jadi penasehat. Jadi saya setuju Ustaz Soleh penasehat ya, Ustaz Soleh, Ustaz Arif, Ustaz Yosef dulu. Betul. Ustaz Nang penasehat itu taskil PC dan penasehat PJ. Baik. Ada koreksi dari Ustaz Yudi bahwasanya mengenai penasehat di tingkat ranting tadi dijelaskan itu tidak pas. Maka untuk mengenai usulan penasehatnya, satu adalah Bapak Ustaz Soleh Yudi Sab, yang kedua adalah Ustaz Yosef, yang ketiga adalah Haji Arif. Setuju? Baik, setuju semua? Setuju. Baik, saya izin untuk dibacakan konsideran. Sepakat untuk bacakan konsideran penetapan? Siap. Ya. Tanya dulu Ustaz Taufik. Oh ya, Ustaz Taufik siap untuk maju untuk jadi ketua ranting Desa Linggar? Siap. Siap kan? Siap. Siap ya. Ini harus ada konsekuensinya. Pasti ya. Konsekuensinya seluruh jemaah siapa membantu. Iya. Jemaah dan secara pribadi kekurangan sangat besar. Jadi untuk memakum kita saling Siap. Baik, nanti dipertegas lagi dalam khutbah iftitah. Baik, kita bacakan surat keputusan tentang penetapan pengesahan ketua terpilih PJ Persis Desa Linggar masa jihad 2025-2028 nomor 003 garing Musran 1 Romawi garing LGR garing 8 Romawi garing 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting 1 Persis Desa Linggar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan Bapak Taufikul Minan dengan niat sekian sebagai ketua pimpinan ranting Persis Desa Linggar masa jihad 2005-2008 untuk selanjutnya diserahkan kewenangan dalam penyusunan taskil pimpinan ranting. Allahu yakunu bi aidina ila ma fihi khairan lil islami wal muslimin. Ditetapkan di Desa Linggar tanggal 29 Safar 1447 Hijriah 23 Agustus 2025 Masehi pukul 19.38. Presidium sidang pimpinan sidang 1 disediani lengkap dengan niat ditandatangani. Pimpinan sidang 2 Dr. Anas Takengelani lengkap dengan niat ditandatangani. Dengan ini saya tetapkan. Alhamdulillah, rangkaian musyawarah ranting 1 Desa Linggar Persatuan Islam
sudah selesai. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Menetapkan keputusan penasehat. Menetapkan keputusan penasehat. Harus ada SK. Yang maksudnya untuk surat keputusannya dibacakan untuk penasehat. untuk penasehat. Berarti ada konsideran berikutnya. Surat keputusan tentang pengesahan penasehat Desa Linggar Masa Jihad 2025 nomor 001/LGR/8/2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting 1 Persis Desa Linggar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan 1. Bapak Salahuddin Shah, 2. Bapak Yosef Saiful Azhar, Bapak Haji Arif Fadilah Al-Hadilah. Untuk selanjutnya diserahkan sebagai penasehat pimpinan ranting Persis Desa Linggar Masa Jihad 2025-2008. Untuk selanjutnya diserahkan kemenangan. Untuk selanjutnya tidak perlu. Untuk selanjutnya diserahkan untuk melakukan tugas. Allahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin, ditetapkan di Desa Linggar tanggal 29 Safar 1447 Hijriah, 23 Agustus 2025 pukul 19.41. Presidium sidang pimpinan sidang 1 disediani lengkap dengan niat ditandatangani. Pimpinan sidang 2 Dr. Nas Adek Ateng jalani lengkap dengan niat ditandatangani. Demikian surat keputusan pengangkatan atau penetapan penasehat pimpinan ranting Desa Linggar untuk masa jihad 2025-2028. Alhamdulillah sudah musyawarah, sudah lengkap, sudah kita lalui bersama. Untuk itu kami atas nama dari pimpinan presidium sidang mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita. Setelah untuk sidang pleno, musyawarah ranting Persis dengan ini resmi ditutup. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk memimpin opening closing ceremony sebagaimana yang di dalam agenda acara. Terima kasih kepada Desa Yusdani yang telah memimpin musyawarah ranting. Dan alhamdulillah pimpinan ranting Desa Linggar telah terpilih. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Paskil ranting Desa Linggar, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kelancaran dalam mengemban amanahnya. Oleh karena itu, kita lanjutkan kepada acara berikutnya adalah khutbah iftitah oleh ketua pimpinan ranting yang terpilih, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Taufik Minan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo. Semoga jalanan ketua ranting Partos. Angkut kenamihan sekretaris bendahara. Nama kumaha Bapak Ketua. Anu abi tipenya pada ulur. Ejak berkuasa. Ustaz saya mah di dia kena kayak di sana. Ayo Sami. Ustaz, ayo mun.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alhamdulillah, biqudratillah, biyasaillah, dengan kudrat dan yasa Allah, pada saat ini dan detik ini kami diberikan kesempatan satu, untuk berdiri menyampaikan suatu hal di mana isinya adalah bagian daripada amanah dakwah. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Tengrengan Mujahid-Mujahid yang ada di sekeliling kami, dan ini adalah bagian daripada tariqah, bagaimana meningkatkan dakwah jemaah di lingkungan kita ini. Oleh sebab itu, syukran jazakumullah untuk semuanya, wabil khusus yang sudah menyepakati kesikapan kami, dan tentu itu adalah bagian daripada kewajiban kami bagaimana menyiapkan di masa yang akan datang. Yang jelas, la islama illa bil quwwah wa la quwwata illa bil jamaah wa la jama'atan illa bil imarah wa la imaratan illa bil ta'ah wa la ta'atan illa bil ikhlas. Kesinambungan dari semua pihak yang sudah siap untuk menambah kesemangatan, dan alhamdulillah ini adalah mungkin bagian daripada doa semua, sehingga detik ini Allah memberikan kekuatan untuk menyampaikan sebagian kata-kata khutbah kami sebagai ketua yang memang sudah ditetapkan. Dan ini bukan dari bagian sebuah kesombongan, tetapi ini adalah tasyakur pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan secara pribadi saya menambah kebaikan, wabil khusus di sini banyak guru-guru kami. Oleh sebab itu, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bareng-bareng dengan bikalimatillah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk semua. Allah memberikan kemudahan jalan untuk kebaikan semua, sehingga kita adalah ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaturkeun cocok menekan siroka Ustaz anu parantos ngadugikeun tausiah pitahna. Mudah-mudahan urang sadaya biasa kaparantoskeun. Salajengna acara tausiah oge sekaligus menutup kegiatan musyawarah ranting Persis Linggar anu insyaallah baris didugikeun ku kersana Al Ustaz Sholihuddin Sab. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Di bawah ya, di bawah, di meja, di meja, di mimbar, ya. tinggal tanah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Iwat iman, upami urang ninggal dina Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ngauningakeun tentang
tilu kaum anu luar biasa. Peninggalan maranehanana biasa janten masih kene aya dugikeun ka ayeuna. Allah Subhanahu wa taala ngawningakeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Aya kaum Ad, aya kaum Thamud, aya oge Fir'aun, di mana maranehanana sukses dina ngabangun wilayahna, ngabangun tempatna. Maranehna dianugerahi ku Allah Subhanahu wa taala kecerdasan anu luar biasa, kekuatan fisik anu hebat, sehingga biasa nyiptakeun bangunan-bangunan anu kokoh dugikeun ka ribuan tahun. Tetapi di mana maranehanana ayeuna, bahkan daya gitu anu naon teh reueus kumaranehanana. Nah, lantaran pembangunan anu semata-mata mengedepankan aspek-aspek fisik, tetapi ngahilapkeun pembangunan anu berkaitan sareng aspek ruhiyahna, bahwa pembangunan anu kokoh itu pembangunan anu tadi teh, pembangunan aspek spiritualna, oke pembangunan aspek fisikna. Nah, upami urang tema dina musyawarah pembentukan pimpinan ranting itu nyata menguatkan sinergi, meneguhkan dakwah, membangun desa Linggar bersama persatuan Islam. Yaitu dia peran strategis di pimpinan ranting terpilih ingin menguatkan aspek-aspek ruhiyah, aspek-aspek anu tadi teh dititipkeun, diamanahkeun ku PD. Yaitu kumaha seiring sejalan sareng berbagai program pembangunan dilakukan ku pemerintahan Desa Linggar. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maturkeun jazakumullah khairan katsir ka Ustaz anu parantos ngadugikeun tausiahna ka urang sadayana. Mung tadi teu ditutup paling tusuk kuring rupina rangkaian acara musyawarah ranting persis Desa Linggar dikawitukeun ka akhir. Alhamdulillah berjalan lancar. Sok sanaos aya gesekan sakedik tadi, tapi diajarkeun penghalang biasa terbentukna pemimpin ranting di tingkat desa Linggar. Rupina acara musyawarah ranting Desa Linggar urang tutup wae ku doa. Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, foto bersama. Satacan ubar karena urang foto bersama. Sekarang terhilap ka